Assalamualaikum kawan-kawan. Kita lihat anak-anak nih main-main. Nih anak-anak kelas 2 yang masuk pukul 10 ya. Mereka tuh sangat ceria. Ya, senang melihatnya. Pasti kawan-kawan juga pernah mengalami kan masa-masa SD seperti ini ya. Kalau pagi-pagi mereka masih bersih pakaiannya ya, masih rapi. Apalagi hari Senin biasanya masih rapih. Anak-anak lucu-lucu ya, pada main, pada ngobrol sama kawan-kawannya. Kalau zaman sekarang kan sebelum masuk SD itu udah ada yang namanya PAUD ya. Kemudian setelah PAUD TK, setelah TK baru mereka masuk SD, masuk sekolah dasar. Kalau zaman dulu sebelum waktu saya di kampung ya, langsung masuk SD aja ya, jadi belum bisa apa-apa, belum mengenal huruf, belum mengenal apa ya, gambar-gambar segitiga atau apa. Tapi anak sekarang kan banyak yang udah mulai sekolah atau belajar dari mulai PAUD, kemudian TK ya, ada juga yang dileskan gitu, mereka itu les ya. Harusnya mereka itu udah pada pandai membaca masuk ke SD itu ya. Nah, tapi kenyataannya kadang-kadang ya, kadang-kadang yang udah TK aja punya ijazah, kadang-kadang ada yang belum bisa membaca ya. Itu kenapa? Ya pastinya kita cari penyebabnya ya, apa sebabnya kenapa kok mereka masuk SD belum bisa baca, padahal di TK aja mungkin ada yang 1 tahun atau 2 tahun ya. Harusnya di SD itu udah bisa gitu. Dia bawa koper dari Depok. Jauh amat. Tahu? Naik mobil? Mau jalan-jalan ya? Enggak. Kemarin dari Depok. Dari Depok katanya. Lucu ya anak-anak tuh. Jadi kita cari solusinya kenapa. Jadi keinginan saya, mohon maaf ya, keinginan saya sebagai guru SD, jangan hanya mengandalkan di sekolah, tolong di rumah juga dibantu. Walaupun misalnya ada yang nggak sempat, atau mungkin kalau yang ibunya yang zaman dulu seperti saya, tolong aja anak tuh diingatkan untuk belajar lagi ya. Jadi bukan hanya di sekolah saja belajar, itu di rumah juga ya, tolong diingatkan biar mereka itu kalau sering diingatkan ya, paling tidak misalnya di sekolah kan anak juga kan kadang-kadang ada yang berisik aja, nggak mau diam gitu, tolong diingatkan kalau di kelas itu jangan berisik, perhatikan apa yang bapak ibu guru ajarkan gitu ya, paling tidak seperti itu. Jadi mereka itu akan ingat. Kalau misalnya di sekolah, di rumah nggak diingatkan, yang namanya anak kan semaunya dia, jadi tolong diingatkan. Jangan sampai sudah kelas 6 atau kelas 5, kelas 4 masih ada yang belum bisa membaca ya. Mari kita kerjasama dalam pendidikan, bukan hanya mengandalkan di sekolah. Kalau sekolah itu ya hanya wadah lah istilahnya ya, wadah. Karena memang tugas kami, tapi kan namanya anak banyak, kalau kita mengikuti yang kurang bisa saja ya, yang lainnya gimana gitu ya. Bukan berarti kami nggak mampu ya, memang sering kami perhatikan yang kurang bisa itu ya. Bahkan kita tuh biasanya paling kenal sama murid pertama itu, yang dikenal itu yang nggak bisanya, yang kedua yang paling pintar itu biasanya.
Tapi ya semuanya kena, tapi biasanya kan suka teringat terus kan sama anak-anak yang seperti itu gitu. Jadi mohon bantuannya, mohon bimbingannya di rumah demi anak-anak kita juga ya. Jangan sampai menyalahkan guru juga. Guru tuh gini, udah dapat gaji atau apalah gitu ya. Mari kita kerjasama ya, saling memperingatkan sama anaknya masing-masing. Jangan dibiarkan begitu aja ya. Mohon maaf seperti halnya misalnya kambing nih, mohon maaf ya, bukan berarti menyamakan anak kita seperti kambing. Seperti kambing kan zaman dulu dilepas aja gitu. Tapi kan tetap setelah dilepas juga harus dikasih makan juga ya, di kandangnya itu kita harus menyediakan rumput ya, rumput pokoknya makanan hewan lah ya, daun jagung dan sebagainya. Jadi jangan sampai dilepas begitu aja ya. Jadi kami mohon bantuannya, mohon kerjasamanya dengan para orang tua demi anak kita, biar mereka itu benar-benar dalam pendidikan itu ada hasilnya gitu ya, ada hasilnya apa yang mereka dapat. Walaupun tidak pandai gitu, paling tidak itu bisa membaca, menulis ya, berhitung, tulisannya juga terbaca gitu. Kadang-kadang kami mendapatkan anak-anak itu suka ada yang kurang dipahami, tapi kadang-kadang orang tua tuh ada yang nggak mau kalah juga, di rumah mah bisa katanya. Kalau kita tes itu kan disuruh sendiri gitu baca atau berhitung, kadang-kadang nggak bisa ya. Kami buktikan di sini sebisa apa. Kalau orang tua seperti itu kan mengatakan bisa, anak kami bisa baca atau apalah gitu. Pokoknya kita jangan saling menyalahkan ya, kita kerja sama. Sekali lagi tolong peringatkan anak-anak kita di rumah untuk belajar, dan tolong juga kalau di sekolah itu harus gini gitu ya. Soalnya kami juga perlu bantuan dari orang tua karena murid kami kan banyak. Bukan hanya 20 orang, satu kali mengajar itu 40 ya, 40, 30, 35 ya. Kalau mengajar 2